Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menerangkan tentang sejarah perkembangan kurikulum taman kanak-kanak di Indonesia dari masa ke masa. Kurikulum taman kanak-kanak di Indonesia telah mengalami banyak perubahan, dimulai dengan kurikulum taman kanak-kanak yaitu kurikulum tahun 1968, kurikulum 1976, kurikulum 1984 yang disebut juga kurikulum 1976 yang disempurnakan, kurikulum tahun 1994 yang disebut program kegiatan belajar 1994, kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi dan KTSP hingga sekarang. Perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia mempunyai konsep terpenting menuju pembaharuan. Konsep itu adalah salah satu konsep terpenting untuk maju adalah melakukan perubahan. Tentu yang kita harapkan adalah perubahan untuk menuju ke perbaikan, dan sebuah perubahan selalu disertai dengan konsekuensi yang sudah selayaknya dipertimbangkan agar tumbuh kebijakan yang bijaksana pada perkembangan kurikulum pendidikan. Keberadaan TK dari zaman ke zaman. Yang pertama yaitu di zaman Belanda. Pemerintah Belanda mendirikan lembaga-lembaga pendidikan prasekolah tersebut terbatas untuk mengikuti program pendidikan prasekolah tersebut, yakni hanya mereka yang berketurunan ningrat atau yang bergelar bangsawan. Kurikulum pendidikan prasekolah yang diberlakukan pada masa itu diimpor dari Belanda. Kurikulum tersebut sangat diwarnai oleh pengaruh pendidikan ala Froebel yang sangat menekankan penggunaan bermain dan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan sebagai media kegiatan belajar anak. Pendidikan taman kanak-kanak dalam zaman Belanda dikenal sebagai Froebel School. Pendidikan tersebut didirikan dengan tujuan agar anak dapat melakukan adat baru yang baik. Anak-anak pandai membaca, menulis, dan berbahasa Belanda, dan dengan persiapan tersebut anak dapat masuk ke sekolah Belanda. Isi kurikulum dan bahan-bahan pembelajaran menyeratkan 3 bentuk pengetahuan, yaitu bentuk-bentuk kehidupan atau berkebun, memelihara binatang, dan kegiatan-kegiatan keseharian lainnya. Bentuk-bentuk matematik atau bentuk-bentuk geometrik yang berhubungan satu sama lain dengan alam, suatu pola yang membuat permainan balok, dan bentuk-bentuk keindahan atau desain dengan warna dan bentuk keharmonisan dalam musik serta gerakan-gerakan tubuh. Yang kedua, di zaman Jepang, nama Froebel School diganti dengan nama Taman Kanak-kanak. Pada waktu itu, guru-guru belum mengenal kehidupan dan kebutuhan anak, yaitu tentang permainan, ketangkasan seperti yang ada di desa-desa. Pada pendidikan taman kanak-kanak diberikan nyanyian-nyanyian, permainan, dan cerita Jepang. Ki Hajar Dewantara tahun 1889 sampai 1959, seorang tokoh pendidikan nasional dan pendidikan perguruan taman siswa, pada tanggal 3 Juli 1922 mendirikan Taman Lare atau anak atau Taman Anak atau Sekolah Froebel Nasional atau Kinderturm yang akhirnya disepakati dengan nama Taman Indria atau Taman Indra. Yang ketiga, zaman kemerdekaan. Pendidikan TK dimasukkan untuk memelihara tumbuhnya kebudayaan bangsa yang merdeka, terutama melalui sistem pendidikan dan pengajaran. Seiring dengan perkembangan Taman Indria, berkembang pula Taman Kanak-kanak yang merupakan adaptasi dari konsep Kindergarten dan Taman Indria. Perkembangan TK jauh lebih pesat daripada Taman Indria. Dalam perjalanannya, lahir pula Raudatul Atfal atau RA yang merupakan penyelenggaraan program pendidikan bagi anak usia dini dengan kekhasan agama Islam. Baik Taman Indria,
taman kanak-kanak maupun Raudatul Atfal sasarannya baru mencakup anak di atas usia 4 tahun sampai memasuki pendidikan dasar. Dengan demikian, anak usia 0 sampai 4 tahun belum terlayani program PAUD dalam bentuk apapun. Seiring dengan perkembangan kebutuhan akan pengasuhan terutama bagi anak yang kedua orang tuanya bekerja di luar rumah, muncullah program Taman Penitipan Anak atau TPA yang awalnya hanya berfungsi sebagai tempat titip atau pengasuhan anak. Maksud dan tujuan pendidikan taman kanak-kanak. Pada kurikulum 1968 jelas bahwa pendidikan dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan untuk yang pertama yaitu mengembangkan semua aspek-aspek perkembangan dan pertumbuhan anak sebagai individu yang khas, memupuk sifat-sifat dan kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti yang dimiliki oleh orang dewasa yang dicita-citakan. Yang ketiga, memupuk kemampuan-kemampuan dasar yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut. Kurikulum tahun 1964 atau Rencana Pendidikan. Latar belakang dan dasar pemikiran penyusunan rencana pendidikan ini adalah agar bangsa yang merdeka dan berkepribadian memiliki sendiri suatu gambaran manusia yang diinginkan, manusia yang dicita-citakan, dan bagaimana sifat-sifatnya. Dokumen rencana pendidikan ini sepenuhnya dipengaruhi oleh kurikulum sekolah dasar tahun 1964. Rencana pendidikan ini merupakan dokumen yang ditujukan kepada para petugas, kepala, dan guru sekolah dasar dan TK. Pada tujuan pendidikan pada kurikulum tahun 1964 dijabarkan bahwa pendidikan di Indonesia akan membentuk manusia Pancasila yang bertanggung jawab atas tercapainya tujuan-tujuan revolusi nasional sebagaimana sudah digariskan oleh pemimpin besar revolusi Bung Karno. Dan sebagai dampak dari hal tersebut, maka untuk pendidik TK maksud dan tujuannya diarahkan kepada mendidik dan membentuk kebiasaan sesuai dengan sifat-sifat manusia sosialis Indonesia. Kurikulum tahun 1968. TK pada masa kurikulum 1968 telah membagi anak dalam kelompok umur dan hal tersebut juga masih dipertahankan pada kurikulum 1968. Akan tetapi, jika pada kurikulum 1964 pengelompokan tersebut disebut dengan kelas, maka pada kurikulum 1968 pengelompokan tersebut dinamakan dengan tingkat. Makna tingkat di sini adalah patokan umur, bukan tingkat penjenjangan. Selain itu, ketiga tingkatan tersebut bukan merupakan keharusan untuk diadakan oleh setiap TK, tetapi tergantung pada kebutuhan dan kemampuan TK tersebut untuk menyelenggarakannya. Tingkatan tersebut terdiri dari 3 tingkatan berdasarkan umur, yaitu tingkat A untuk umur 3-4 tahun, tingkat B untuk 4-5 tahun, tingkat C untuk umur 5-6 tahun. Kurikulum tahun 1976. Tujuan pada kurikulum 1976 mencangkup tujuan instruksional taman kanak-kanak yang merupakan tujuan lembaga. Setiap lembaga pendidikan mempunyai tujuan masing-masing yang merupakan penunjang terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional. Tujuan umum pendidikan taman kanak-kanak yang ditetapkan dalam pasal 4 SK Mendikbud nomor 054 atau U atau 1977. Kurikulum tahun 1984 atau 76 yang disempurnakan.
Jika tujuan pendidikan TK pada tahun 1984 dibandingkan dengan tujuan pendidikan taman kanak-kanak yang dituangkan pada kurikulum 1976, maka secara umum hampir sama, hanya penekanannya saja yang berbeda. Jika pada kurikulum 1976 menjadikan anak sebagai warga masyarakat menjadi prioritas pertama, sedangkan pada kurikulum 1984 pengembangan pribadi anak adalah yang utama. Hal ini terjadi karena pada masa ini telah banyak teori-teori yang menekankan pentingnya pengembangan anak. Pada periode ini anak menunjukkan kepekaan tertentu yang jika dirangsang dan dibina pada saat yang tepat akan berdampak positif terdapat perkembangan dan pertumbuhan anak selanjutnya. Kurikulum tahun 1994 atau PKB TK. Program kegiatan belajar TK 1994 adalah perbaikan dari kurikulum tersebut. PKB TK tersebut disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan keseusiaannya, dengan lingkungan, kebutuhan, pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian. PKB TK ini ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0125 atau U atau 1994 tanggal 16 Mei 1994. Selain itu, kurikulum ini lebih banyak ditekankan pada pandangan-pandangan psikologis, khususnya aliran konstruktivis, bermain menjadi penekanan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kebermaknaan belajar bagi anak sangat ditekankan pada kurikulum ini, sehingga anak ditekankan untuk melakukan sendiri kegiatannya sehingga memperoleh pengalaman langsung dan sangat kontekstual dengan dunia anak. Kurikulum TK tahun 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan anak usia TK seperti yang diamanatkan oleh kurikulum 2004 adalah diarahkan untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik atau motorik, kemandirian dan seni untuk siap memasuki pendidikan dasar. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.